ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara Manaqib Online Internasional Ba'da Subuh yang saya cintai, yang saya banggakan. Manqobah ke-24 yang tadi kita dengar, yang kita baca adalah terkait dengan munculnya satu wabah penyakit. Ternyata likul lidain dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ini menjadi masalah yang sangat penting bagi kita untuk dimaknai dalam kehidupan. Kalau dalam dunia kesehatan mungkin penyakit itu sebenarnya bibit-bibitnya ada pada diri kita. Hanya persoalannya apakah penyakit itu berkembang bahkan bisa menyerang diri kita itu akan bergantung kepada daya imun kita, daya tahan tubuh kita. Jadi pada dasarnya Allah sendiri sebenarnya yang menyiapkan penyakit itu. Hanya saja yang tidak boleh kita abaikan ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, faiza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, yang menyembuhkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Jadi sudah disiapkan dalam bahasa Qadhailul Amal, eh, untuk bisa masuk surga itu banyak sekali jalannya. Jangankan hanya melaksanakan ibadah seperti taatnya kita beribadah. Orang nolongin anjing yang kehausan saja dalam cerita hadis kan ada yang sampai begitu. Jadi banyak sekali. Nah, hanya persoalan yang harus kita laksanakan dalam aplikasi keseharian kita adalah ternyata memang ada orang melakukan satu amalia yang sederhana dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar. Waktu kita di sekolah dulu ya, yang saya ingat aja gitu. Meskipun mata pelajarannya beda dulu itu ada yang pernah belajar apa makanan gitu ya, empat sehat lima sempurna. Itu tidak boleh diabaikan yang begitu. Tidak boleh diabaikan karena apa? Karena bisa jadi orang munculnya penyakit pada dirinya itu sendiri itu salah makan. Penyakit muncul kan karena dua hal. Tapi kan sumbernya adalah dari mulut. Kalau tidak salah makan ya salah ngomong. Itu penyakit itu muncul. Nah, jadi yang terkait dengan masalah salah makan, bisa jadi kita tetap makan, tapi salah mencerna. Jadi kalau sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW agar kerja organ tubuh bagian dalam kita tidak terlalu berat untuk untuk mengunyah, untuk mencerna gitu ya, maka makanan yang dikunyah pada mulut kita itu dikunyahnya itu sampai 33 kali. Itu kan Rasul ngajarinnya semacam begitu. Jadi ada yang harus dikunyah di dalam mulut, tapi ada juga yang harus dicerna di dalam hati, di dalam perut kita. Baru orang itu sehat gitu. Makanya makanan empat sehat lima sempurna itu kalimatnya kalimat sederhana, tapi bisa bisa apa? Bisa mencakup berbagai sisi kehidupan kita. Kalau dalam bidang kesehatan, pas sehat lima sempurna itu harus tercukupi kandungan karbohidrat, ada vitamin, ada protein, ada mineral, macam-macam semacam begitu. Tapi dalam bidang apa namanya eh, agama teristimewa bidang torikoh gitu ya, itu empat sehat lima sempurna juga itu harus terpenuhi gitu ya. Saya pikir nggak ada ajarannya yang melebihi daripada torikoh yang kita amalkan sekarang. Saya bukan menjiplak kalimat-kalimat yang disampaikan oleh orang, tapi apabila kita cermati dan kita rasakan sendiri, kita yang merasakannya. Umum masyarakat, apalagi pada waktu hari-hari libur.
kayak hari ini. Itu suka seneng jalan pagi, bukan hanya jalan, tapi nyari cemilan-cemilan yang biasa dijadikan sarapan pagi. Ada makanan-makanan populer tentu gitu ya, itu nggak usah disebutin gitu kan. Itu di apa bergantung di daerah masing-masing. Dalam TKN Ma'had Surya Laya Sirna Rasa PPKN itu ada juga materi sarapan yang paling utama. Jadi sebelum kita apa namanya mengkonsumsi apapun, itu sarapan itu perlu, gitu ya. Ternyata Abah memberikan wujud daripada sarapan pagi bagi orang TKN, yaitu melaksanakan sholat sunnah. Nggak tanggung-tanggung, 20 rakaat. 20 rakaat itu sarapan, sarapan pagi gitu. Dimulai dari isyraq, isti'azah, masing-masing 2 rakaat. Kemudian ada istikharah 2 rakaat sambil duduk. Ada isti'anah 4 rakaat gitu ya, 2 kali salam. Ada sholat duha 8 rakaat, 2 kali salam. Akhiri dengan sholat sunat kafaratul baul 2 rakaat sambil duduk. Itu 20 rakaat, itu sarapan. Artinya apabila kita membiasakan sarapan dengan cara demikian, maka bukan hal yang mustahil. Daya imun tubuh kita itu semakin kuat. Daya imun fisik yang bisa jadi. Karena apa? Karena di dalam melaksanakan amalia kan dibutuhkan adanya kolaborasi antara pikir, zikir gitu ya. Antara gerakan-gerakan yang harus kita lakukan. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Itu kan kolaborasi. Hmm. Bukan hanya bukan hanya ucapan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ucapan dan gerakan yang dinilai, tetapi termasuk yang paling utama adalah adanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh hati. Sampai-sampai salah satu ayat di dalam Al-Qur'an mengatakan wa makana sholatuhum indal baiti illa mukaan wa tasdiyah. Yang dinilai itu bukan gerakannya, yang dinilai bukan ucapannya, tetapi hatinya. Gitu. Nah ini sudah kita biasakan. Sudah kita biasakan setiap pagi gitu ya dengan melaksanakan sarapan pagi berbentuk 20 rakaat pagi-pagi. Masya Allah, tabarakallah. Hmm. Banyak banyak yang merasa gitu ya, yang merasa apa yang merasa bukan keberatan ya dalam artiannya berat amat kita melaksanakan pagi-pagi karena kan harus harus konsisten gitu. Konsistennya itu sarapannya kan juga harus disiplin. Tidak boleh terlalu pagi, tidak boleh agak siang, nggak boleh gitu ya. Ditandai dari melaksanakan amaliyah pagi itu ditandai dari munculnya matahari, terbitnya matahari. Itulah waktu syuruk namanya. Makanya Abah mengeluarkan maklumat bagaimana supaya apa namanya sarapan pagi itu yang berbentuk 20 rakaat itu bisa istiqomah kita melaksanakannya. Maka rentang waktu setelah melaksanakan sholat subuh ditambah dengan zikir itu kita jangan dulu melakukan aktivitas apapun kecuali ada amaliyah kan. Salawat syam, ada salat mani hashim macam-macam gitu ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya nyambung gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat daya imun batin kita menjadi lebih baik itu caranya begitu. Jadi tidak usah berpikiran merasa berat dan sebagainya gitu ya. Persoalannya kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memikulkan beban melampaui kemampuan daripada makhluknya. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa berat amat kita melakukan satu amaliyah, itu bukan kesalahan pada amaliyahnya. Bisa jadi kesalahan ada pada 2 titik ini. Kita salah menggunakan pikulan, yang kedua kita salah cara memikulnya. Gitu ya. Cara menggunakan pikulan sudah dikasih tahu oleh pengerasa Abah. Pikulannya adalah sarapan pagi 20 rakaat. Tapi kita mengerjakan yang lain itu sudah salah yang begitu. Yang kedua cara memikul. Cara memikulnya jangan dulu melakukan aktivitas termasuk minum. Kalau mau minum
itu sebelum datangnya waktu subuh, ya. Taruhlah kalau dalam konsep apa namanya saum itu paling tidak imsak itu harus dimanfaatkan. Ya, meskipun kita tidak berniat untuk berpuasa gitu, tapi imsak 10 menit sebelum datangnya waktu subuh itu eh, apa namanya aktivitas kita dari sisi makan minum itu harus sudah mulai dihentikan sampai terbitnya matahari dengan melakukan amalia-amalia semacam begitu. Setelah itu baru kita melakukan sarapan pagi 20 rakaat. Itu daya imun akan semakin kuat semacam begitu. Nah, itu dilihat daripada sisi toriko. Dalam artian makanannya begitu. Tentu harus makanan utama dulu gitu ya. Itu ke makanan utama yang orang-orang bisa kita terus saja. Kita ini apabila apa mengkonsumsi makanan bukan makanan utama bisa saja kenyang, ya, tetapi kadang-kadang badan kita tetap lemes. Karena apa? Karena makanan utamanya bukan itu. Bagi orang Toriko, makanan utamanya adalah zikir. Zikir itu kan ada pada ring satu, gitu ya. Ada ada pada lapisan paling utama untuk menjaga kesehatan. Gitu. Itu kan ada beberapa ring, beberapa lapis. Yang pertama zikir jahar. Zikir jahar itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan harus sampai pada satu titik orang lain sudah mengatakan bahwa kita ini sudah dianggap menyalahi. Dianggap menyalahi bisa saja dengan munculnya ucapan-ucapan yang tidak layak untuk diucapkan sebenarnya. Sudah seperti orang gila dan sebagainya. Ternyata nggak tanggung-tanggung. Dalam Al-Quran ada 11 ayat yang menceritakan bahwa orang-orang kafir mendengar Nabi berzikir, itu sudah menganggap Nabi sudah seperti orang gila. Itu ada 11 ayat, nggak tanggung-tanggung. Hmm. Tapi apa Nabi berhenti berzikir dengan diomelin oleh masyarakat Arab pada waktu itu? Sama sekali enggak, tapi malah lebih semangat. Nah, kita juga begitu, gitu ya. Kalau ingin daya imun lebih kuat lagi, supaya manqobah ke 24 itu eh, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan. Jadi sarapan pagi berbentuk 20 rakaat sholat sunnah yang diajarkan oleh pengarsa Abah sebagai mursyid kita itu sebenarnya salah satu bentuk makanan daripada rerumputan dan air madrasah gitu. Jadi tidak tidak mesti berbentuk apa namanya kita menyediakan rerumputan, kita menyediakan apa air dan sebagainya. Meskipun itu juga nggak salah gitu ya. Nggak salah, karena kan telah diuji oleh banyak orang, oleh para ahli gitu ya. Apabila kita minum segelas air, sebelum diminum, air itu kita dekatkan, kita baca dulu doa dan sebagainya, maka molekulnya kan akan berubah bentuk, ini. Akan semakin mengkristal dan sebagainya. Ini. Tapi kalau didekatkan dengan musik itu molekulnya semakin merenggang dan lain sebagainya. Dan itu sudah dibuktikan oleh para ahli semacam begitu. Saya ingat kepada Buya Soleh Mukhtar Hujatul Arifin yang saya ingat karena saya agak lama ya bareng-bareng dengan beliau sejak tahun 2013 itu sampai beliau berpulang dalam kondisi bagaimanapun kalau ternyata memang disuguhi makan apapun bentuknya gitu ya makan pukul berapapun gitu ya di situ hadir secara fisik secara zahir pengerasa abah belum memulai menyantap makanan, kecuali makanan yang sudah di atas piring itu disodorkan dulu kepada pengersa Abah. Untuk apa? Abah hanya menempelkan telunjuknya kepada piring itu. Setelah itu, kemudian ke sore baru memulai makan. Itu menunjukkan ada semacam transfer energi itu ya. Karena apa? Karena pada dasarnya yang mempunyai kekuatan itu sendiri adalah bukan kita. Kita ini hanya menerima pantulan. Nah, makanya tidak salah apabila kita membiasakan sunnahnya. Ini kan caranya. Jangan jangan sampai salah cara memikul.
Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma zidna wala tanqusna warzuqna ni'matad dunya wal akhirah bi karomah Abah Aos. Al-Fatihah baru kita menyuap. Itu tuh cara makan dan metodenya sama begitu. Nah, ini akan lebih bermanfaat kepada fisik kita apabila kita mencerna dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi zikir jahar itu sendiri harus sampai ke arah sana. Dalam artian di dalam Al-Quran terdapat 11 ayat yang membicarakan ternyata memang orang-orang yang tidak senang kepada Nabi itu menganggap Nabi itu sudah seperti orang gila. Lamma sami'u dzikra, ketika orang-orang kafir mendengar Nabi berzikir, Al-Quran. Wa yaqulun, mereka orang-orang kafir itu ngomong, innahu lamajnun. Sungguh Muhammad itu sudah seperti orang gila. Lagian kita nggak usah ngambek apabila ada orang mengatakan, apa itu zikir keras-keras sudah seperti orang gila. Kalau ada orang ngomong begitu kepada kita, pada waktu kita berzikir dengan menggunakan suara keras, berarti kita ini udah benar. Udah ada yang ngomong semacam begitu. Itu Al-Quran. Innahu lamajnun. Nggak usah ngambek. Sudah seperti orang gila itu artinya bukan orang gila. Kecuali ngomongnya sudah seperti orang yang waras, itu berarti sudah menganggap kita gila. Nah, ini begitu indah itu ajaran. Nah, itu karbohidrat. Jadi makanan utama yang harus kita cerna terlebih dahulu. Dikunyah dulu gitu ya, jangan hanya sampai 3 kali kemudian kita telan. Ini kan kebanyakan apa namanya kerja usus kita tidak mampu mencerna dengan baik karena dikunyahnya hanya 3 kali. La ilaha illallah sayyiduna. Itu kurang kurang mencerna. Ya, itu harus dikunyah paling tidak 33 kali baru ditelan. Daya cara kerja organ tubuh bagian dalam itu tidak terlalu berat gitu ya. Apa artinya? Itu artinya zikir hobi. Mengapa banyak bolong-bolong di antara kita gitu ya? Itu sebagai pengaruh langsung daripada karena kita kurang banyak melakukan zikir jahar. Hmm. Bahkan sering menyampaikan begitu gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan tenaga yang ada muncul pada diri kita itu sendiri itu karena memang kita tidak membiasakan zikir jahar semacam begitu. Kekuatan kan adanya di dalam, tetapi harus dipasok terlebih dahulu dari luar. Kalau pasokan dari luar sudah ada, sudah kuat, tidak menutup kemungkinan, maka kekuatan akan datang dari dalam. Itu yang memecahkan persoalan dari dalam. Daya imunnya kan dari dalam, bukan dari luar. Dari luar kan hanya tambahan-tambahan vitamin gitu ya yang biasa kita konsumsi, tapi daya tahan itu harus gitu. Nah itu semacam telur aja gitu. Kalau dipecahkan dari luar itu akan berakhir dengan kematian. Tapi kalau dipecahkan dengan tenaga dari dalam, eh, sebutir telur yang dierami kemudian menetas, itu kan pecah itu ya. Itu pecahnya itu bukan dipecahkan dari luar, tapi dari tenaga dari dalam. Yang terjadi bukan kemusnahan, bukan kehancuran, tapi muncul kehidupan. Nah, jadi kita ingin merasakan betapa nikmatnya kehidupan. Setelah kita melakukan amalia, itu paling tidak diamalkan. Paling, makanan pokok utama terlebih dahulu zikir jahar, zikir hobi. Baru semacam, nah itu semacam karbohidratnya gitu ya. Baru semacam proteinnya diperlukan adanya khotaman, diperlukan adanya manakiban kayak sekarang itu sendiri. Wah ini udah lengkap nih, udah 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal. Luar biasa pengersa Abah itu. Makanya Abah suka suka apa ya? eh, Bunda Haya yang paling tahu gitu ya. Abah bangga gitu ya. Bangga dengan manakib online internasional. Orang subuh semacam begini sudah mampu menyisihkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalur semacam begini. Hmm. Bukan terletak pada masalah bisa ataupun tidak, mau apa tidak kita. Jadi fasilitas sudah begitu lengkap, gitu ya. Fasilitas lengkap sudah ada ruang untuk berkumpul, gitu ya.
sampai puluhan puluhan orang ya itu sampai 90 orang kadang-kadang gitu ya yang berkumpul di majelis manakib semacam begini gitu ya. Kalau kemarin ya, umpamanya kemarin saya bertemu dengan beliau dengan Abah itu pukul apa ya pukul 3:38 udah menerima banyak informasi dari beliau termasuk adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok untuk bernegara adalah Pancasila gitu. Jadi ternyata memang banyak muncul penyakit dalam lingkungan masyarakat kita karena kita salah mengunyah makanan pokok. Gitu. Makanan pokoknya kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam hidup bernegara, makanan pokok kita adalah Pancasila. Mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada kesempatan subuh kali ini, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengersa Allah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.